warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu sikap demokrasi. Jadi, sikap demokrasi terbagi dari beberapa, yaitu musyawarah, mengenal musyawarah, menghargai suara terbanyak, sikap menerima kekalahan, dan menampilkan sikap demokrasi. Selanjutnya, sikap demokrasi yaitu dalam hidup bersama, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat sering menjadi perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan ini adalah suatu yang wajar. Perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan cara demokrasi. Selanjutnya, salah satu cara demokrasi tersebut adalah musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan cara terbanyak. Dengan cara demikian, diharapkan kerukunan saling terjaga. Apakah kamu telah menampilkan sikap demokratis dalam hidup sehari-hari? Selanjutnya, mengenal kegiatan bermusyawarah. Jadi, tahukah kamu apa arti bermusyawarah itu? Musyawarah berarti sikap membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan. Banyak masalah yang bisa kita musyawarahkan, misalnya memilih suatu ketua kelas, ketua RT, dan lain-lain. Bagaimana musyawarah dilaksanakan? Jadi di sini ada aturan-aturan bermusyawarah, yaitu tujuan bermusyawarah adalah untuk menyatukan pendapat serta kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, tujuan bermusyawarah adalah untuk mencari kesepakatan. Selanjutnya ada beberapa aturan dalam bermusyawarah, antara lain yang pertama, tidak boleh memaksa kehendak. Selanjutnya, tidak setiap pendapat harus dihargai. Selanjutnya, semua orang berhak menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, memberikan kesepakatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keenam, menunjukkan jari terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya. Yang ketujuh, menyampaikan pendapat dengan sopan. Selanjutnya, mengucapkan salam kepada tim yang menang. Sikap dalam bermusyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain, toleransi, tidak memaksa kehendak, mendengar orang yang sedang berbicara, menghargai suara terbanyak, taat pada keputusan musyawarah. Sebelumnya, pemahaman akan demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno berupa kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi diartikan sebagai pemerintah yang dilakukan oleh rakyat. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari demokrasi agar teman-teman bisa mengetahui tujuan dari demokrasi itu apa sih. Jadi, tujuan dari demokrasi adalah pendidikan dasar adalah untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai demokratis seperti penghargaan perbedaan, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengembangan keterampilan untuk berpikir kritis dan toleransi. Ini membantu menciptakan warga negara yang terdidik dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Jadi, dalam pendidikan dasar, motivasi demokrasi biasanya ditanamkan melalui
pendekatan pembelajaran yang induktif dan partisipatif ini melibatkan yang pertama, pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama dan diskusi antara siswa untuk mencapai pemahaman bersama tentang nilai-nilai demokrasi. Yang kedua yaitu model perilaku demokratis, yaitu guru dapat menjadi contoh yang baik dalam mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kelas. Jadi teman-teman, guru akan memotivasi siswa dengan model perilaku demokratis, yaitu menghargai pendapat dan mengambil keputusan bersama. Jadi contohnya dalam mengambil pendapat itu ada suatu siswa yang ingin berpendapat semacam pemilihan ketua kelas yang baik harus begini. Jadi semua guru dan siswa lainnya mengambil keputusan bersama, tidak memilih-milih dan hanya berpihak pada satu siswa. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan bersama memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal mempengaruhi mereka seperti aturan kelas atau proyek kelas. Jadi guru lebih ke keputusan bersama, tidak mengambil keputusan sendiri dan pilih kasih. Selanjutnya, belajar tentang hak dan tanggung jawab, mengajar hak-hak dasar, tanggung jawab sebagai warga negara, serta betapa pentingnya menggunakan hak-hak tersebut. Jadi hak-hak demokrasi itu sangat penting ya teman-teman. Selanjutnya, permainan peran dan simulasi, menggunakan permainan peran atau simulasi untuk memperkenalkan konsep-konsep demokrasi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak. Melalui pendekatan ini, anak-anak dapat mulai memahami pentingnya demokrasi dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bagaimana mereka dapat berkontribusi sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Mungkin hanya itu video presentasi penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.